ia pun mengajak Keiki untuk mojok. Keiki pun mulai panik. Untunglah ia teringat ajaran kakeknya dulu. Dengan begitu Sayuki pun kalah. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya, L, di Curhatan L. Teman-teman, masa yang paling indah adalah masa SMA, di mana kita mulai mengenal hal-hal baru. Dan anime ini bisa membuat kita bernostalgia di masa muda kita dulu. Anime ini berjudul Hensuki. Meski judulnya ada hentong-hentongnya, tapi lihat aja dulu. Anime ini bercerita tentang seorang cowok yang bernama Keiki. Ia menghabiskan waktu SMA-nya dengan ikut eskul kaligrafi Jepang yang ada di sekolahnya. Pada eskul tersebut, Keiki ditemani oleh Sayuki sebagai pemilik eskul kaligrafi Jepang. Keiki dan Sayuki hendak membersihkan ruangan eskul mereka, dan yang berambut kuning ini bernama Yuika, serta mau pun ikut membantu mereka berdua untuk membersihkan eskul kaligrafi Jepang. Lalu datanglah adik Keiki yang bernama Misuha. Ia pun dengan senang hati membantu mereka. Para ciwi-ciwi pun pulang duluan setelah mereka membersihkan sebagian dari ruangan eskul. Keiki kini sendirian di ruangan eskul. Ia menemukan sebuah surat cinta dan di atasnya terdapat sempak ciwi. Keesokan harinya, Keiki menceritakan hal itu kepada temannya yang bernama Soma. Soma bilang kemungkinan orang yang menaruh surat itu adalah ciwi-ciwi yang ikut bersih-bersih di ruangan eskul. Dia seperti Cinderella yang meninggalkan sempaknya ketika jam 12 malam. Keiki pun mulai menganalisa setiap tingkah laku teman ciwi-ciwinya itu. Namun tingkah laku mereka tidak ada yang berubah. Lalu pada sore harinya, Keiki bertemu dengan Sayuki. Sayuki ingin sekali dimanja seperti anjing peliharaan yang ia temui oleh Keiki. Keiki pun mulai mengusap kepala Sayuki. Dan keesokan harinya, Keiki mengajak Sayuki berkencan. Keiki masih penasaran, siapa sih yang ngirim surat itu? Dan ia pun menanyakan kepada Sayuki. Namun Sayuki malah kabur dari kencan mereka. Bahkan ketika mereka sedang berada di sekolah pun, Sayuki selalu menghindari Keiki. Setelah itu mau memberitahu Keiki cara meluluhkan hati Sayuki. Dan sepulangnya dari sekolah, Keiki mempraktekannya kepada Sayuki. Keiki bilang kepada Sayuki bahwa ia telah mengetahui rahasia Sayuki. Lalu Sayuki menyuruhnya untuk datang ke ruang eskul besok. Dan yang mengagetkan terjadi. Sayuki tiba-tiba membuka busananya dan bilang kepada Keiki bahwa ia ingin sekali menjadi hewan peliharaan Keiki. Keiki pun menolak Sayuki. Setelah itu Keiki masih penasaran dengan Cinderellanya. Ia pun bertanya lagi kepada Soma. Keiki bercerita bahwa seorang guru telah memperingati Keiki agar lain kali jangan lupa menutup pintu ruangan eskul. Keiki pun bingung, bukannya sudah ia kunci sebelumnya. Lalu Soma berpendapat, berarti kemungkinan Cinderella itu masih di dalam ruang eskul sudah kamu pulang. Dan berarti juga Cinderella itu bisa siapa saja, tidak harus ciwi-ciwi yang kemarin ikut bersih-bersih ruang eskul. Setelah itu ia menemui Mao di kelasnya dan berpikir apakah dia Cinderellanya? Lalu Keiki bertemu Yuika di perpustakaan. Ketika Yuika sedang mengerjakan pekerjaannya di perpustakaan, Keiki dikagetkan dengan kedatangan Sayuki. Lalu setelah Yuika selesai melakukan pekerjaannya, ia memarahi Sayuki yang terlalu berisik bersama Keiki di perpustakaan. Namun Sayumi malah menyombongkan diri bahwa ia telah berkencan dengan Keiki. Yuika yang mengetahui hal itu, ia mencoba menutup kekesalannya. Namun ia pun kabur ketika Keiki bertanya, apakah kau cemburu? Lalu pada sore harinya, Yuika sangat marah kepada Keiki. Namun Keiki mencoba menghiburnya dan mengajaknya berkencan. Setelah itu, Mizuha memberikan tips berkencan pada Keiki. Dan tibalah hari di mana kencan bersama Yuika pun dimulai. Keiki melakukan semua tips yang diajarkan oleh adiknya, dan sepertinya itu berhasil. Yuika sangat menikmati kencannya bersama Keiki. Dan setelah lama bersenang-senang, Yuika tiba-tiba didekati oleh beberapa cowok yang ingin menggodanya. Untunglah Keiki dapat menolongnya dan akhirnya mereka pun pulang. Keiki mulai mengingat bagaimana ia dulunya mencoba mendekati Yuika. Yuika yang dulu sangat dingin pada Keiki. Lama-kelamaan Yuika mulai terbuka kepada Keiki. Pada keesokan harinya, Yuika menyuruh Keiki untuk datang ke perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Yuika berkata bahwa ia sangat senang sekali berteman dengan Kak Keiki karena Keiki lah yang banyak membantu Yuika.
Dan hal yang sangat mengejutkan, tiba-tiba Yuika menjadi liar dan dia pun mulai menyiksa Keiki. Pada keesokan harinya, Keiki tidak berminat untuk berangkat ke sekolah karena insiden tersebut. Namun Mitsuha memaksanya agar Keiki tidak bermalas-malasan ke sekolah dan menjadi tukang bolos. Sesampainya di sekolah, ia dikagetkan dengan surat dan bra yang berada di dalam lokernya. Lalu ia pun mau tidak mau menemui Yuika di perpustakaan. Yuika menceritakan sebuah cerita buatannya sendiri di mana ada seorang putri yang pemalu. Putri itu tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada sang pangeran. Lalu putri itu mulai mengurung pangeran dan mengikatnya di penjara bawah tanah. Keiki sangat ketakutan ketika mendengar cerita tersebut. Lalu ia pun kabur. Keiki dikagetkan lagi dengan loker yang berisi surat dan fotonya bersama Sayuki. "Kalau kau tidak menemuiku, foto ini akan kusebar," ucap Sayuki dalam surat itu. Keiki bergegas menemui Sayuki. Keiki pun menolak untuk menjadi majikannya Sayuki. Namun ia malah disuruh membukakan borgol Sayuki. Kunci borgol tersebut berada di tempat ini nih. Sensor ya, tapi ada di sini. Setelah membuka borgol tersebut, Sayuki mulai menggoda Keiki lagi. Keiki pun bimbang, namun ia masih bersikukuh menolak Sayuki karena ia tak mencintai Sayuki. Dan Keiki pun kabur dari Sayuki. Keesokan harinya, Keiki ngobrol dengan Soma. Keiki masih belum menemukan siapakah Cinderella itu, dan kandidat berikutnya adalah Mao. Soma bilang bahwa Mao sering melirik Keiki, namun karena Keiki orangnya kurang peka terhadap Ciwi, ia pun mengira bahwa yang Mao lirik adalah Soma. Makanya kalau jadi cowok peka dikit dong. Setelah itu Sayuki menyuruh Keiki untuk datang ke ruang eskul. Ketika Keiki dalam perjalanan menuju ruang eskul, ia dikagetkan dengan kehadiran Yuika yang membawanya ke ruang kelas. Yuika mulai mengikat Keiki dan memaksanya agar menjadi mainan Yuika. Keiki pun menolaknya dan Yuika pun mencium Keiki. Untunglah Sayuki datang dan menggagalkan aksi Yuika. Mereka berdua pun mulai memperebutkan Keiki. Mao yang melihat akan hal itu, ia pun menorong Keiki dari dua ciwi itu. Mao sangat marah dan ia pun melarang Keiki untuk tidak dekat-dekat dengan Sayuki dan Yuika. Keesokan harinya, Mao yang masih marah dengan Keiki. Mereka berdua pun sangat canggung ketika bertemu. Keiki mencoba memperbaiki hubungannya dengan Mao. Ia pun mengajak Mao dan Soma pergi ke time zone. Mereka sangat menikmatinya. Setelah puas main bareng, Keiki mengantar Mao pulang. Namun karena hujan, mereka pun mulai berteduh dan Keiki hendak memberikannya minuman hangat. Keiki tidak sengaja melihat Mao yang sedang mengamati foto Soma. Lalu Keiki bertanya kepada Mao, "Kau menyukai Soma ya?" Mao tak menjawabnya, ia malah kabur. Keesokan harinya Keiki meminta maaf kepada Mao dan ia pun berjanji akan melakukan apa saja agar Mao memaafkannya. Mao pun setuju dan ia meminta agar Keiki bisa lebih dekat lagi dengan Soma. Mao menggunakan kedekatan Keiki dan Soma untuk referensi komik buatannya. Keiki pun menolaknya setelah tahu bahwa Mao itu seorang fujoshi. Mao sangat kesal setelah mendengar hal itu. Ia pun bersumpah untuk membuat Keiki tak punya pacar untuk selama-lamanya. Keesokan harinya suatu hal yang mengejutkan terjadi. Yuika bergabung ke eskul kaligrafi dan ia pun diospek oleh Sayuki untuk menggunakan pakaian kelinci lucu ini. Mao juga ikut bergabung ke eskul kaligrafi, namun ia tak diospek oleh Sayuki karena ia telah memberikan komiknya kepada Sayuki. Kini eskul kaligrafi Jepang terkontaminasi dengan ciwi-ciwi penikmat genjot. Setelah itu Keiki dikagetkan dengan surat yang berada di lokernya. Di dalam loker tersebut terdapat foto skandal Keiki dan Sayuki. Lalu Keiki bergegas menuju ruang astronomi sesuai dengan yang tertulis pada surat itu. Sesampainya di ruang astronomi, Keiki diancam oleh seorang gadis bernama Koharu. Koharu akan menyebarkan foto skandal Keiki bila ia tak mau membantu Koharu dan menjadi macomblang Koharu dan Soma. Karena itu Keiki pun mau membantunya. Keiki bilang bahwa sebenarnya tak perlu kubantu pun Soma itu pencinta adik kelas. Ternyata walau tubuhnya mungil, Koharu adalah loli yang legal. Ia sudah kelas 3 SMA. Seragam musim dingin di Jepang, rok berwarna biru itu menunjukkan bahwa ia kelas 3. Itulah yang menjadi masalah Koharu untuk mendekati Soma. Setelah itu Keiki pun pulang. Mitsuha memamerkan seragam musim panasnya kepada Keiki. Ternyata warna rok musim panas itu pink untuk semua kelas, dan perbedaannya hanya di warna pitanya saja. Lalu Keiki berencana menyembunyikan pita Koharu di dalam jaket, sehingga Soma tak akan sadar bahwa Koharu itu kakak kelasnya. Lalu Koharu dan Soma pun mulai berbincang-bincang. Bahkan mereka berdua pun mengabadikan momen tersebut dengan berfoto.
Keesokan harinya, Keiki yang masih belum bisa menebak Cinderella sempak itu, ia pun bergegas menanyakan pada gurunya tentang siapa sajakah yang berada di sekitar ruangan ekskul kaligrafi Jepang pada waktu itu. Namun dalam perjalanannya, ia bertemu dengan wakil ketua OSIS yang bernama Ayano. Ayano terpleset dari tangga. Untunglah Keiki berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, Keiki pergi ke ruang guru. Gurunya memberitahu bahwa setelah ia memeriksa ruang ekskul kaligrafi kemarin, ia bertemu dengan Ayano. Lalu Keiki menuju ruang astronomi dan bertanya kepada Koharu, apakah mungkin Ayano adalah Cinderellanya? Koharu yakin bahwa Ayano lah Cinderellanya. Setelah itu Keiki menuju ruang ekskul kaligrafi dan bertemu dengan Yuika seorang diri. Yuika pun berhasil menjebak Keiki dan hendak memperbudaknya. Untunglah Ayano datang. Ayano meminta Keiki untuk membantunya membersihkan sampah. Karena tidak ada satupun relawan yang mau membantunya, Keiki pun mau membantu Ayano. Pada sore harinya, mereka berdua ternyata ditemani oleh Sayuki untuk membersihkan sampah. Sayuki yang mulai bosan untuk membersihkan sampah, ia pun mengajak Keiki untuk mojok. Keiki pun mulai panik. Untunglah ia teringat ajaran kakeknya dulu. Dengan begitu, Sayuki pun kalah lalu kabur. Lalu Keiki menemui Ayano. Ayano sangat ceroboh. Ia terjatuh ke dalam sungai. Bajunya pun menjadi basah. Lalu Keiki meminjamkan jaket padanya. Keesokan harinya setelah pelajaran olahraga, Ayano mengajak Keiki untuk ke ruang OSIS. Ayano sangat berterima kasih kepada Keiki karena Keiki telah meminjamkan jaketnya. Ayano pun membuatkan dessert untuk Keiki. Ayano sangat nyaman sekali tidur di pundak Keiki. Keiki berharap agar Ayano benaran si Cinderella itu, karena ia bukanlah orang aneh seperti ciwi-ciwi ekskul kaligrafi Jepang. Lalu Keiki tertidur juga. Saat bangun, ia memergoki Ayano sedang membuka celana Keiki, namun gagal. Ternyata Ayano mempunyai keanehan bahwa ia suka sekali dengan aroma cowok. Keiki enggan memberikan celananya kepada Ayano. Dan besoknya, Soma dan Koharu mulai kencan mereka dengan ditemani Sayuki dan Keiki. Mereka sangat menikmati kencannya. Koharu yang sangat ahli dalam bermain bowling, ia pun mengajari Soma. Setelah itu hubungan Koharu dan Soma semakin erat. Koharu pun berencana untuk nembak Soma, dan tibalah di mana hari penembakan Soma dimulai. Koharu bercerita bahwa dulu kita pernah bertemu di tempat ini. Kau menolongku mengambilkan topiku yang tersangkut di pohon. Soma sangat senang mendengarnya, karena ia dulu menyukai gadis itu. Namun setelah itu Koharu membuka jaketnya dan mulai menyatakan cintanya kepada Soma. Soma sangat syok ketika ia melihat pita pada seragamnya Koharu yang menandakan bahwa ia kelas 3. Soma pun menolak cinta Koharu. Lalu pada sore harinya Keiki bilang kepada Soma, kenapa sih harus adik kelas? Bukannya kau nyaman dengan Koharu? Apa kau tak tahu perjuangan dia? Dia sudah menyukaimu dari 1 tahun yang lalu. Dan hari ini adalah momen yang pas, karena ia sudah mengumpulkan keberaniannya dari 1 tahun yang lalu. Tetapi kau malah membuatnya menangis, cuma karena dia lebih tua darimu. Soma pun tersadar akan kesalahannya tersebut. Keesokan harinya Keiki mulai menghibur Koharu yang sedang sedih. Namun Soma tiba-tiba datang dan meminta maaf akan perlakuannya kepada Koharu. Memang sih ia tak bisa langsung menerima Koharu menjadi ceweknya. Namun ia meminta waktu untuk membangun chemistry-nya dulu sebagai teman. Soma benar-benar ingin memperbaiki sifatnya yang hanya menyukai adik kelas. Namun ia berubah pikiran ketika ia melihat ruang astronomi yang penuh dengan fotonya. Ia pun syok. Keesokan harinya Keiki curhat kepada Misuha. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba Sayuki datang dan menemui Keiki. Sayuki mulai menggoda Keiki lagi dengan senjata andalannya, yaitu akan melaporkan komik skandal Keiki bila tak menuruti Sayuki. Keiki pun tak mampu menolak godaan tersebut. Misuha tak sengaja melihat Keiki dan Sayuki yang seakan sedang bergenjot. Keiki pun menjelaskan semuanya kepada Misuha, namun Misuha tak percaya padanya. Dan berikutnya datanglah Yuika dengan niat yang sama dan senjata yang sama pula. Keiki juga tak mampu melawan godaan tersebut. Lalu Misuha pun tak sengaja melihat Yuika dan Keiki sedang main cosplayan. Dan Keiki pun menjelaskan lagi. Misuha bilang bahwa ia tak marah kok kalau kakaknya suka mikir genjot. It's normal buat cowok. Namun setelah itu Keiki melihat di balik kasurnya bahwa sempak Cinderella telah hilang. Dan besoknya Keiki menceritakan kepada Koharu dan Soma bahwa sempak Cinderellanya telah dicuri. Lalu Koharu bilang kepada Keiki tentang mitos yang lagi viral di Jepang, di mana cewek akan memakai daleman pink jika mereka ingin menyatakan cinta kepada seseorang. Kebetulan sekali Sayuki dan Yuika memakainya. Lalu Keiki menuju ruang ekskul kaligrafi demi mengidentifikasi sempak Cinderella. Keiki mengajak Sayuki pergi ke taman bermain. Keiki pun mau menurunkan egonya dan sekarang ia mau untuk menjadikan Sayuki sebagai peliharaannya untuk mengetahui bahwa Sayuki itu Cinderella atau bukan.
Keiki harus melihat warna sempak Sayuki. Lalu ia pun mengajaknya untuk main roller coaster. Namun setelah itu ia sadar, wahana itu tak bisa membuat rok Sayuki terbuka. Wahana berikutnya masih gagal untuk membuat rok Sayuki terbuka. Setelah lelah mencoba semua wahana dan semuanya itu hanya zong, Keiki berperan layaknya majikan bagi Sayuki. Ia menyuruh Sayuki untuk memperlihatkan isi dalaman Sayuki, dan Sayuki pun tak bisa menolaknya. Tapi sungguh mengejutkan, ternyata Sayuki tak memakai apapun. Lalu keesokan harinya saat di ruang ekskul, mereka berdua menjadi canggung karena insiden kemarin. Untunglah Yuika dapat mencairkan suasana yang membuat Sayuki cemburu, karena Yuika mulai menggoda Keiki. Setelah itu, Keiki menuju ruang astronomi. Ia bilang kepada Soma dan Koharu bahwa penyelidikannya terhadap Sayuki itu zong, karena Sayuki tak memakai sempak. Keiki hendak memperbaiki hubungannya dengan Sayuki setelah insiden tersebut. Lalu di ruang ekskul kaligrafi, Keiki melanjutkan penyelidikannya. Ia menanyakan kepada Sayuki, apakah kau mengambil sempak saat ke rumahku tempo hari? Dan Sayuki pun mengakuinya. Namun saat ia menunjukkannya, ternyata yang ia curi adalah boxer Keiki. Lalu Keiki pun beranggapan Sayuki itu bukan Cinderellanya, ia cuma orang yang rada-rada. Lalu sepulangnya dari ruang ekskul, Keiki bertemu dengan Yuika. Karena hari itu sedang hujan, ia pun mengantar Yuika pulang. Dan setelah tiba di rumah Yuika, Keiki mulai membuka lemari Yuika dan mencari sempak Cinderella. Namun usahanya telah ketahuan oleh Yuika, dan mau tidak mau Keiki menjadi budak Yuika. Besoknya di ruang ekskul, Keiki mulai menjadi pelayan Yuika. Itu membuat Sayuki marah, namun Keiki tak bisa berbuat apa-apa karena ia kini diatur oleh Yuika. Sepulangnya dari sekolah, Yuika menyuruh Keiki untuk menemaninya berbelanja. Keiki harus membawakan seluruh barang belanjaan Yuika. Setelah selesai belanja, Keiki dihukum oleh Yuika karena ia telah melihat Yuika yang tanpa busana. Ternyata hukumannya adalah meminjamkan pundaknya untuk Yuika bersandar. Yuika pun meminta Keiki mengusap kepalanya karena ia teringat waktu semasa kecilnya nenek Yuika sering mengusap kepalanya. Namun setelah neneknya meninggal, tak ada lagi yang memanjakan dia. Karena udara yang lumayan panas, Yuika hendak membawakan minuman untuk mereka berdua. Namun ia malah terjatuh, dan setelah itu Keiki melihat ada yang mencurigakan di balik kasur Yuika. Ternyata Yuika pun mencuri boxer milik Keiki saat ia main ke tempat Keiki. Dan dengan begitu Keiki dapat lepas dari perbudakan ini. Keesokan harinya Soma bercerita bahwa libur musim panas tanpa pacar sungguh tidak mengenakan. Keiki bingung bukannya ada Koharu. Ternyata rumah Koharu lebih mengerikan daripada ruang astronomi, di mana Koharu menyimpan seluruh catatan kegiatan Soma sampai detil. Bahkan ia pun menyimpan seluruh suara Soma dalam berbagai macam DVD. Keiki dan Soma ternyata bernasib sama. Mereka dikelilingi ciwi yang rada-rada. Setelah itu Keiki bertemu dengan Mao. Mao pun meminta Keiki untuk menjadi model dalam komiknya. Ia ditawari oleh perusahaan besar untuk membuat komik cinta. Maka dari itu ia meminta Keiki untuk menjadi kekasihnya, agar ia mendapatkan inspirasi untuk komiknya. Dan pada keesokan harinya, Ayano memberikan tiket ke kolam renang kepada Keiki. Lalu Keiki mengajak Soma dan Koharu untuk menemaninya pergi ke kolam renang. Namun mereka menolak. Saat mereka membereskan foto-foto Soma, Keiki melihat ada tanggal di foto Soma yang ia bereskan, dan Keiki sepertinya tahu siapakah Cinderella itu. Oke teman-teman, apakah masa-masa SMA kalian ditemani oleh Cinderella yang sangat kalian kagumi? Ayo teman-teman, mari kita cerita-cerita dan curhat-curhat di kolom komentar. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita dari El kali ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih teman-teman, see you.